Oke, jadi orbit awalnya itu kan bentuknya lingkaran. Ini planet M besar, ini roket M kecil gitu ya. Kalau kalian tahu properti geometris si orbitnya ini, kalian otomatis bisa langsung tahu kecepatan orbitnya gitu ya. Gimana cara carinya? Kalau ini kita bisa cari pakai hukum Newton. Kita tinjau gaya di arah radialnya. Si massa M kecil ini mengalami gaya gravitasi ke dalam. Kita bisa langsung tulis ya, sigma F sama dengan MA. Ini massa M kecil dia mengalami gaya ke dalam besarnya G M besar M kecil per R kuadrat. Gitu ya. Gaya tarik-menarik antara M besar dan M kecil. Karena si M kecil itu geraknya melingkar, maka dia punya percepatan sentripetal besarnya V kuadrat per R. Jadi kecepatan orbitnya itu Gm per R di akar. Jadi kapanpun dia punya orbit lingkaran dengan jari-jari R, kecepatan orbitnya itu harus ini. Jadi otomatis kalau orbit lingkaran jari-jarinya segini, pasti kecepatannya segini. Gitu. Nggak mungkin dua orbit yang punya jari-jari sama, mengorbit planet yang sama, tapi kecepatan orbitnya beda, nggak mungkin. Begitu juga kalau orbitnya nanti 2R, ya jadi kecepatannya itu Gm per 2R, gitu langsung. Jadi kayak bisa kita petakan langsung dari orbit jari-jari sekian, kecepatan orbitnya berapa. Itu ya. Oke, jadi di awal dia akan punya kecepatan ini. Nanti di orbit akhir, ketika dia sudah berpindah ke orbit yang lingkaran, jari-jarinya 2R, V-nya itu harus sama dengan akar Gm per 2R. Kayak gitu ya. Lebih kecil ya jatuhnya ya. Betul nggak? Ya betul, lebih kecil. Oke, sekarang kita cari di orbit elips itu, kecepatannya berapa di kedua ujungnya. Kenapa kok ini jadi penting? Karena waktu dia di sini kan awalnya dia punya kecepatan akar Gm per R tuh. Itu dia masih masuk orbit lingkaran. Terus dia gimana caranya dia merubah kecepatannya sehingga dia masuk orbit elips ini. Jadi dengan merubah kecepatan dia nanti akan masuk ke orbit elips. Nah, kita cari di orbit elips ini dia punya kecepatan berapa. Dia harus punya kecepatan berapa supaya bisa masuk orbit elips ini. Begitu juga nanti di sini. Akibat dia masuk ke orbit elips, di titik ini dia udah punya kecepatan sesuatu yang udah terdefinisi gitu. Padahal untuk masuk ke orbit 2R, dia harus punya kecepatan akar Gm per 2R, harus sinkron gitu ya. Nah, nanti kita lihat juga berapa perubahan kecepatannya. Oke, kita fokus dulu cari kecepatan di kedua ujung orbit elips ini, kita namakan VA dan VB. Oke, kalau kita lihat dari soalnya, ini berapa? Dan ini berapa? Ini kita sebut R dekat gitu ya. R dekat ini berapa? Ini R jauh itu berapa? Coba lihat dari gambar. Kelihatan jelas nggak? Nih, ini kan R dekat. Loh, hilang. Bentar. Nih. Ya, ini kan R dekat. Ini R jauh. R dekat itu berapa? Ini ke sini berapa? R jauh, ini ke sini itu berapa? Ada yang punya ide nggak? R dekatnya R jauhnya 2R. Ya, betul. R dekatnya itu R jauhnya itu 2R. Gitu ya. Kita balik lagi ke jambornya. Ini R, ini 2R. Jadi, berlaku hukum kekekalan momentum angular. M kecil kali VA kali R itu harus sama dengan M kecil VB kali 2R. Gitu ya. VA sama dengan 2 VB. Persamaan 1. Oke.
Setelah itu energi di A itu harus sama dengan energi di B juga dong. Jadi aku bisa dapat energi di A itu kayak gini, min GMM per R tambah setengah M VA kuadrat. Energi di B itu min GMM per jarak antara M besar dan M kecil ini, 2R, ditambah setengah M VB kuadrat. Yap. Kita kan tadi disuruh cari perubahan kecepatan supaya dia masuk orbit elips ini ya. Jadi GM per R ke VA ini dia berubah seberapa besar. Berarti tujuan akhirnya mau cari VA ini. Sehingga kita bisa hilangkan VB gitu ya di sini ya. Kita mau nyatakan dalam VA semuanya. VB itu sama dengan VA per 2. Jadi kalau aku kumpulkan akan jadi seperti ini. Setengah M VA kuadrat 1 min 1/4. Karena VB itu sama dengan VA per 2 ini ya. Pindah ke kiri. Sama dengan min GMM ini. GMM per R dikali 1 kurang setengah. Kita tahu ini bisa saling coret. Gitu ya. Sehingga VA-nya itu sama dengan 4 GM besar per R per 3 gitu ya. Kayak gini. VA-nya kita dapat ini. Ya otomatis kita bisa langsung dapat VB juga ya. Karena VB itu VA per 2. Besarnya ini. Sehingga di orbit R itu dia kan punya kecepatan akar GM per R. Untuk masuk ke orbit elips, dia itu harus punya kecepatan besarnya akar 4/3 GM per R. Gitu. Jadi deltanya atau perubahan kecepatannya itu yang harus dia tambah. Pertambahan kecepatan yang harus dia capai itu besarnya akar 4/3 dikurangi 1 akar GM per R. Kayak gitu. Ini yang kita maksud untuk dicari di soal.